Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kepanikan dalam kapal selam sebuah armada angkatan laut milik Rusia yang sedang melakukan operasi keamanan. Yang mana sebuah kapal musuh datang mengusik perairan pemerintahan setempat, sang kapten memerintahkan untuk meluncurkan torpedo. Dalam sekejap, kapal selam musuh itu raib tak tahu arah. Torpedo itu berbalik arah dan... Emergency blow all main power stands! Sound the collision alarm! Semua penumpang kapal tersebut tewas merapung dalam kapal. Kapal selam itu kehilangan kontak. Berlatar belakang di Arab Saudi, seorang agen rahasia yang bernama Ethan Hunt yang dikenal dengan Ethan ditugaskan menyelesaikan suatu misi oleh Kit Wright, seorang ketua IMF alias Impossible Mission Force, yaitu mencari sebuah kunci yang terkeping menjadi dua tersebar pada dua orang yang tak diketahui di mana keberadaannya. Kunci tersebut merupakan pembuka entiti. Yang jelas, dalam filem ini diceritakan bahwa entiti merupakan sebuah mesin AI cerdas yang dapat menyusup ke berbagai jaringan dunia. Yang mana entiti berada dalam kapal selam Rusia yang sudah tenggelam. Untuk itu, pemerintah intelijen harus memusnahkan alat tersebut. The stock market and the national power grid. The FAA, NASA. Misi pertama Ethan terjalani dengan sukses. Dari informasi yang dia dapatkan bahawa kepingan kunci pertama ada pada Ilsa. Dia bersembunyi di gurun pasir Namibia. Sekelompok tentara bayaran ternyata telah membututi Ethan dan... Ethan berhasil mendapatkan kepingan kunci itu dari Ilsa. Ethan menemui Kit Wright yang sedang menghadiri rapat di Badan Intelijen Amerika dan dia menyamar sebagai anggota intelijen untuk mendapatkan informasi keberadaan kepingan kunci entiti. A mysterious entity, though ideally. Ethan memberikan sebuah masker kepada Kit Wright dan... Ethan berdiskusi dengan rekannya Benji dan Luther. Mereka mendapatkan info bahwa ada seseorang akan menjual kepingan kunci entiti di Bandara Abu Dhabi. Now. Misi Ethan diketahui oleh agen rahasia yaitu Jasper dan Degas. Mereka berencana merebut kunci itu dari Ethan. Ma che ti sei impazzito? Impazzito tu a questo? Hai visto? Menguasai teknologi, bak seekor bunglon, Ethan berhasil mengelabuinya dan ternyata Jasper dan Degas telah mengejar pria lain. Okay. Hey, sorry. Thought you were somebody else. Saat mencari pembeli kepingan kunci di bandara, kepingan kunci milik Ethan malah dicuri oleh seorang wanita bernama Grace yang bersembunyi di jalur penerbangan menuju ke Roma. Karena kemunculan Gabriel, dia merupakan sosok misterius yang mengincar kunci entiti karena dia adalah penyusup yang ingin menguasai jaringan dunia. The one you picked from that man's pocket? It's working. Di Roma, ternyata Grace harus berhadapan dengan polisi yang mana dia memiliki banyak paspor dan dia dituduh melakukan penipuan di berbagai negara. Theft in Antwerp, art theft in Monaco, graft in Milan. Mengetahui hal itu, Ethan datang menyamar sebagai pengacara menyelamatkan Grace dari kasus tersebut. Police, I didn't tell them about your colorful past. Yang mana tujuan Ethan sebenarnya hanyalah mendapatkan kunci entiti dari Grace dan meminta semua ceritanya dalam tujuannya mencari kunci entiti tersebut. Under that key for you, an unwitting courier, the perfect accomplice. Di luar, agen rahasia siap menyergap mereka. Ethan dan Grace segera keluar, tapi di tengah keramaian, Grace menjebak Ethan, telah berbuat tak sopan padanya hingga pegawai kantor menahan Ethan. Grace,
Dengan segera, Grace kabur menggunakan mobil polisi. Ethan pun mengejarnya menggunakan motor polisi yang dia rampas. Keren sekali, dua orang ini berani-beraninya membawa kabur kendaraan polisi. Ethan meminta agar Grace berhenti dan membantunya dari kejaran polisi itu. Tapi Grace tak menghiraukannya dan... mobil yang dikendarai Grace terlempar ketika disenggol mobil turbo polisi. Grace dan Ethan terjebak dalam kepungan agen rahasia yang juga ingin menguasai kunci entiti. Apakah mereka akan menyerah? Oh yeah! Tim kepolisian yang dipimpin oleh sebut saja Lisa datang mengepung. Baku tembak menembak antara agen rahasia Jasper dan Degas dengan tim kepolisian dimanfaatkan oleh Grace dan Ethan untuk kabur. Tak lupa Ethan memasang borgol di tangannya dan di tangan Grace agar Grace tidak kembali kabur. Ethan dan Grace kabur yang disusul oleh tim kepolisian. Oh, Grace menabrak puluhan motor yang terparkir. Begitu juga dengan tim kepolisian melindas puluhan motor di sana. Grace meminta agar Ethan menghentikannya mengemudikan mobil tersebut. Mereka terpaksa mengganti mobil karena kerusakan yang cukup parah. I won't be when this is over. Ponsel Ethan mendeteksi bahwa mereka hanya bisa menggunakan mobil yang berwarna kuning itu. Karena melanggar lampu lalu lintas, proteksi jalan raya mendeteksi keberadaan mereka sehingga tim kepolisian kembali memburu Grace dan Ethan. Tak tanggung-tanggung, agen rahasia Jasper dan Degas juga memburu mereka. Untuk menghentikannya, Lisa menyenggol mobil ceper warna kuning itu dan... oh, seru banget. Mobil ceper itu terguling-guling di tangga taman. Sebelum mereka kembali kabur, mereka berhasil menghindari tabrakan Lisa. Grace dan Ethan terus melarikan diri dari kejaran tim kepolisian yang sangat banyak itu. Dalam kepungan itu, mereka terus mengemudikan mobil dan... mereka terjebak dalam lorong rel kereta api yang akan melintas. Grace berhasil melepaskan borgol itu, tapi si Grace ini malah mengunci borgol Ethan pada setir mobil. Dan lihatlah apa yang terjadi. Wih, keren! Ethan berhasil menyelamatkan diri dari tabrakan kereta tersebut. Ethan menelusuri Menara Roma, akhirnya dia diamankan oleh Benji yang merupakan tim agen rahasianya dari IMF. Ternyata Ilsa sudah bergabung kembali bersamanya di sana. Mereka berkumpul dan menganalisis segala sesuatu yang telah terjadi. Melalui pengamatan rekaman CCTV, yang mana Gabriel yang ditemukannya dalam eskalator memiliki kekuatan misterius sehingga bisa menghilang dari pandangan mata telanjang. Gabriel adalah sosok misterius yang menginginkan penderitaan orang lain atas terbunuhnya target yang diinginkannya. It's not the killing he enjoys, it's the suffering it causes. Malam itu, Grace sudah berada di Ducal, Venesia, Italia. Dia bertemu dengan Gabriel. Grace tak terlalu menghiraukannya hingga Ethan, Ilsa dan Lisa berkumpul bersama. Tiba-tiba Alana, sang agen perdagangan senjata, juga datang menghampiri mereka. Dia adalah orang yang akan membeli kunci entiti itu dan lihatlah apa yang terjadi. Until you're ready to tell me. Grace telah menyembunyikan kunci entiti dalam saku jas salah seorang bodyguard Alana. Mereka berdebat hebat atas fungsi asli dari kunci entiti yang disembunyikan Grace tersebut. Out of the key in a desk. Help me complete the key, and I... Sampai Gabriel mengancam salah satu antara Grace dan Ilsa akan mati olehnya malam ini jika kunci itu tak ditemukan.
His fate is written. Shall we write? Ethan marah dan meluapkan emosinya pada Gabriel. Happens to either of them. There is no place on earth. Alana akan mencari kunci yang lainnya pada kereta yang akan berangkat esok harinya. Ethan memberikan sebuah kode kepada Elsa dan lihatlah apa yang terjadi. Grace mengambil kunci itu dari dalam saku jas bodyguard Alana dan Grace kembali kabur dan menghilang dalam gemerlapnya Ducal Venetia. Ethan yang dibantu oleh Benji dan timnya mengejar Grace dengan bantuan sinyal satelit. I've lost picture, I need another satellite. Hacking the Russian Zenith 4 spy satellite. We're scraping the barrel, but it'll have... Ethan tersesat dalam sebuah gang. Dia dikunci oleh seorang petugas. Ethan berhasil mengatasi mereka dan langsung menuju ke jembatan Minich. Ternyata Grace sudah sampai di jembatan Minich, yang mana Gabriel sudah menunggunya di sana dan Grace cedera tak berdaya. Sesaat datanglah Elsa dan saksikanlah pertarungan mereka. Jantung Elsa tertusuk pisau Gabriel. Ethan betul-betul terlambat menolongnya. Benji, Luther, Ethan dan Grace menyusun suatu rencana untuk perlawanan di kereta api. Dia akan diberikan sebuah topeng menyerupai wajah Alana dan melakukan penyusupan dalam kereta. Awalnya Grace tidak setuju dengan rencana Ethan karena akan membahayakan nyawanya sendiri, sedangkan Ethan dapat kabur menggunakan parasutnya. Sementara itu, mesin pencetak topeng untuk Ethan mengalami kendala teknis sehingga tak dapat mencetak topeng. Sedangkan kereta itu akan berangkat 1 jam lagi saat mereka mengubah strategi menghadapi perlawanan di kereta api tersebut. I mean, it's fried. I managed to make a widow mask for Grace, but then it just... Can you fix it? You just do everything like we planned. You get the widow's half of the key. Kereta api Austria yang ditumpangi oleh Alana sudah berjalan. Lisa sudah bersiap-siap menyusup dari gerbang jembatan dan Lisa mengeluarkan Gabriel dari petinya. Gabriel sudah bersembunyi melalui sebuah paket peti dalam kereta api. Ternyata Lisa sudah bersengkongkol dengan Gabriel untuk misi mencari kunci entity. Gabriel langsung menuju ke ruang kendali dan membunuh masinis tersebut. Dia juga menghancurkan mesin kendali kereta hingga kereta itu meluncur sangat cepat dan tak terkendali. Okay, then that's our train. Sementara itu, Ethan menyusul dan menyusup ke kereta api menggunakan sepeda motornya. Ternyata di luar rencana, kereta itu tak melambat di tikungan karena Gabriel telah merusak sistem kendalinya. Terpaksa Ethan bersama Angie menyusun rencana kilat. Ethan menelusuri setiap perbukitan bak seorang pembalap tingkat dewa. Ethan telah berada di jalan buntu. Benji menjelaskan bahwa jalan satu-satunya Ethan adalah dia harus terjun menggunakan parasutnya. Dan kira-kira apakah Ethan berani melewatinya sebagai nyawa yang harus dipertaruhkannya. Dia berusaha meyakini dirinya kasus ini telah membuat kekasih hatinya pergi untuk selama-lamanya. Dia harus bisa menyelesaikannya dan lihatlah apa yang terjadi. Saat Alana ingin beristirahat menunggu pembeli kuncinya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Grace dan Grace berhasil mengambil kunci Alana. Sekarang kedua kunci itu sudah berada di tangan Grace. Dia segera keluar dari ruang istirahat dan mengelabui bodyguard Alana. Alana! Kate Drake yang sudah berada di sana, dia menyangkal bahwa Grace bukanlah Alana yang asli. Beruntung, Grace berhasil menyingkirkan prasangka Kate Drake. Mereka menjalin kerjasama baru. Anna Metsopoulos. You can't be.
Grace meminta agar Kate Wright mengirimkan uang sejumlah 100 juta US dollar ke rekeningnya sebagai harga dari kedua keping kunci itu. Tapi Grace membatalkan penerimaan uang itu. Dia mengubah niatnya. Di jalur keamanan, Lisa segera masuk setelah dia melumpuhkan dua penjaga pintu. Gabriel juga masuk dan menemui asisten Alana. Asisten Alana mengajak Gabriel kerjasama. Dia mengatakan fungsi kunci itu yang sebenarnya, bahwa kunci itu digunakan untuk membuka entiti jaringan untuk menguasai dunia. We both know what the key opens, and we both know the secret to controlling the entity. Yang mana entiti itu berada dalam kapal selam Rusia yang sudah mengalami kecelakaan. Setelah Gabriel mendapatkan informasi itu, dan Gabriel juga menyerang Lisa karena dia mengetahui informasi itu. Gabriel berhasil menusukkan pisau ke dada Lisa. Tanpa sepengetahuan Kate Wright, Grace telah membawa kunci itu kabur. Grace terlambat karena rem kereta api sudah tak berfungsi. Dia terpaksa menyerah kepada bodyguard Alana. Mereka siap menembak Grace dan Ethan datang di saat yang tepat. Tapi kunci itu telah diambil dan dibawa pergi oleh Gabriel. Dia kabur ke atap kereta dan lihatlah apa yang terjadi. Grace berusaha menghentikan laju kereta, tapi sepertinya usaha Grace sia-sia. Ethan hampir berhasil melumpuhkan Gabriel, tapi usahanya batal karena fungsi kunci itu hanyalah Gabriel sendiri yang tahu. I know what the key unlocks, Ethan. Sesaat, Jasper dan Degas sampai di atas dan mengepung Ethan. Kesempatan itu Gabriel gunakan untuk kabur. Di jalur jembatan jalan, sebuah truk telah menunggunya. Memang sebuah misi yang tersusun rapi. Dia juga menyetel bom akan meledak di jalur jembatan kedua sebelum kereta api itu lewat. Tapi sayang, kunci itu berhasil diganti Ethan saat akan menusuk Gabriel. Ethan memberikan pencerahan kepada Jasper dan Degas agar menyelamatkan kereta yang sudah di luar kendali itu dan meminta seluruh penumpang agar bisa keluar melalui pintu belakang. Ethan dan Grace berusaha memutuskan sistem transmisi kereta agar dapat berhenti. Mereka berhasil, tapi bom telah meluluhlantakkan jembatan dan mereka juga akan terjun ke jurang. Lihatlah bagaimana mereka menyelamatkan seluruh penumpang. Saat Ethan dan Grace hampir masuk jurang, dengan segala kekuatan yang masih tersisa, Lisa datang menyelamatkan mereka. Sebelum Lisa meninggal, dia sempat memberitahu Ethan bahwa kegunaan kunci itu adalah untuk entiti jaringan menguasai dunia, yang mana entiti itu berada dalam kapal selam Rusia yang sudah tenggelam.